Bung Beni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, yang teman-teman semua, salam dari Pacitan. Memang dari Pacitan, saya juga terus mengikuti apa yang terjadi dengan 100 hari pemerintahan Trump. Dan ini memang 100 hari yang mengguncang dunia. Bukan hanya secara geopolitik dunia, ekonomi dunia, tapi juga tentang bagaimana hubungan antar negara dilakukan uh, di dalam hubungan antar bangsa yang tadinya model-model multilateral yang muncul sekarang semua bilateral. Um, dan ini yang memang menjadi persoalan utama bagi kita semua karena dampaknya dengan tarif yang resiprokal yang dianggap resiprokal itu membuat kita semua menjadi kelimpungan. Nah, persoalannya sebenarnya adalah uh, bagaimanapun tetap adalah Amerika adalah sebuah negara demokrasi. Karena itu juga mestinya hukum-hukum dalam konteks demokrasi liberal di Amerika itu masih tetap berlaku dalam arti bahwa sebagai presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat juga atau tidak sebenarnya tidak langsung tapi dengan electoral college, tetapi dengan model demokrasi di Amerika mestinya ada akuntabilitas juga di situ. 100 hari pertama Trump bagaimanapun juga selain mengguncang dunia juga mengguncang di dalam negeri Amerika sendiri. Kita lihat ini tentu saja melahirkan surprise-surprise termasuk kepada Trump sendiri. Terutama kalau kita lihat dalam 100 hari pertama, approval rating dari Trump ini adalah yang terburuk dari 70 tahun lebih. Katanya sejak lembaga polling itu dimulai dilakukan, inilah yang paling buruk. Jadi sejak dilantik kemarin bulan Januari, sekarang sudah hampir 10 poin penurunan approval rating dari 100 hari pemerintahan Trump itu. Terburuk dari semua presiden-presiden. Kemudian inflasi juga naik. Inflasi juga naik, walaupun ada sedikit penurunan karena bahan bakar minyak kemudian ya, berusaha untuk bagaimana caranya jadi lebih murah sehingga inflasi agak sedikit tertolong, tetapi juga naik. Dan ekspektasi tentang inflasi sekarang sudah 2,5, tadinya ada 3 turun sedikit, tapi ekspektasi tahun ini di atas 4%. Karena apa? Karena ketika perang tarif dilakukan, otomatis maka terutama kepada Cina, barang-barang di Amerika Serikat pasti akan menjadi mahal. 3 bulan nantinya. Nanti akan paling terasa setelah 3 bulan ketika stok barang-barang yang sudah diimpor lebih dulu di Cina. Ya, kalau Anda ke Amerika, masuk ke Walmart, masuk ke supermarket, hampir semua barang-barang itu barang-barang impor. Mau beli sepatu dari made in Indonesia, made in China, made in segala macam, mau beli apalagi mau beli barang-barang elektronik apalagi, mau televisi, mau segala macam, mau beli tekstil pasti itu semua dari asing. Nah, ketika barang-barang impor itu dalam 3 bulan sudah mulai menyusut, pasti akan terjadi adalah kenaikan harga barang-barang di Amerika. Dan ketika kenaikan barang di Amerika, yang terjadi pasti adalah approval rating akan menurun lagi. Salah satu indikasi paling kuat terhadap electoral politics, electoral itu adalah inflasi. Kalau bagi incumbent, kalau inflasi naik, biasanya approval rate turun. Itu yang kalau korelasinya paling tinggi di dalam berbagai macam indikator. Dan itu pasti akan terjadi ketika trade war yang membayar itu adalah pengusaha Amerika yang kemudian melanjutkan beban itu kepada konsumen. Nah, hampir semua barang-barang ketika dengan tarif, maka yang kita lihat adalah inflasi langsung naik, harga-harga langsung naik. The pain is already felt, tetapi the gain is not yet being felt. Kenapa the gain is not being felt? Karena sama dengan dulu kita. Dulu kita kan waktu zaman Orde Baru untuk tinggal landas kita membuat strategi substitusi impor. Jadi barang-barang yang tadinya kita impor kita usahakan dibuat di dalam negeri sendiri. Nah, apakah mungkin pemerintah Amerika untuk mendorong substitusi impor atau industri yang tadinya diimpor kemudian dibuat di Amerika?
bikin sepatu, bikin alat-alat elektronik, tekstil, dan macam-macam lagi kebutuhan konsumen. Nggak mungkin dibuat di Amerika. Paling-paling yang mereka berusaha untuk membuatnya kembali adalah industri baja maupun industri mobil. Tapi itu pun komponennya banyak dari luar dan kemudian tidak mudah untuk membuat pabrik baru seketika. Paling-paling katanya kalau mau bikin pabrik mobil baru untuk ekspansi dari produk dalam negeri Amerika butuh waktu 2 tahun. Nah, butuh waktu 2 tahun ini yang bermasalah karena adanya midterm election yang akan dilakukan November tahun 2026. Pada saat itu maka sebenarnya judgement terhadap segala macam strategi Trump ini adalah yaitu bulan November tahun depan ketika terjadi midterm election. Nah, kalau kalau midterm election itu nantinya dia lolos, maka 4 tahun kekuasaan Presiden Trump ini akan sangat berkuasa sekali. Kalau tetapi sebaliknya, kalau tidak, maka akan ada kesulitan untuk semua kebijakan-kebijakan Trump ketika Kongres maupun Senat dikuasai oleh Partai Demokrat. Sekarang Trump bisa berkuasa luar biasa karena selain dia presiden, dia juga Partai Republik juga menguasai Senat, menguasai juga Kongres. Jadi sistem bicameral ini Senat dikuasai tetap dikuasai Republikan, juga Kongres juga Republikan, sehingga seluruh cabang kekuasaan politik itu dikuasai oleh Trump dan Partai Republik. Nah, belum lagi juga Supreme Court juga dikuasai calon-calon yang dinominasi oleh Partai Republik. Sehingga sistem peradilan pun juga dikuasai oleh Partai Republik. Sehingga makanya Trump bisa senatnya bikin executive order, bisa bikin segala macam kebijakan-kebijakan yang kontroversial karena tidak ada challenge dari parlemen. Parlemennya boleh dikata jadi rubber stamp. Nah, kalau 2 bulan November bisa ada perubahan, paling tidak di Kongres. Karena Kongres itu masa jabatannya 2 tahun, sehingga setiap 2 tahun ada pemilihan umum di Kongres. Kalau Senat itu setiap 2 tahun dipilih sepertiga dari 100 orang anggota Senat. Sehingga sepertiga ini untuk bisa membalikkan kekuasaan Partai Republik di Senat agak lebih susah karena hanya sepertiga yang dipilih. Sementara di Kongres karena 100% dipilih dalam 2 tahun. Nah, maka ada kemungkinan Kongres bisa beralih ke Partai Demokrat. Apalagi memang ada kecenderungan dalam midterm election, biasanya partainya presiden kalah di midterm election. Nah, kalau Kongresnya bisa dikuasai oleh Partai Demokrat, maka berbagai macam kebijakan Trump ini mungkin bisa direm paling tidak sebagian, bahkan bisa terjadi deadlock di dalam pemerintahan ketika dan itu sudah berkali-kali deadlock, anggaran tidak bisa disetujui bersama sehingga terjadi kompromis. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nah, kita berharapkan ada semacam checks and balances semacam itu di pemerintahan Amerika Serikat. Artinya adalah politik dalam negeri Amerika Serikat juga bisa menentukan arah bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat. Tentu saja syarat-syaratnya adalah kalau Partai Demokratnya menang. Untuk bisa menang ini memang strategi Partai Demokrat yang kemarin itu harus berubah secara drastis. Kenapa Partai Demokrat kalah di Amerika? Karena waktu pemilihan lalu, karena nggak nyambung dengan apa yang keinginan masyarakat. Masyarakat bicara tentang ekonomi, tapi Partai Demokrat bicaranya tentang LGBTQ, bicara tentang aborsi, semua itu penting. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi prioritas utama masyarakat. Prioritas utama masyarakat ekonomi. Kata Clinton dulu, it's the economy, stupid. Bukan bukan the stupid economy, tapi the economy yang jadi masalah. Nah, sementara Partai Republik bicara tentang ekonomi, itu yang menghasilkan apa yang terjadi. Kenapa kemenangan Partai Republik dan Trump kemarin menang? Karena kaum buruh yang selama ini berada di Partai Demokrat, terutama di Michigan, di Wisconsin, di Pennsylvania, ini yang tadinya semua itu mereka adalah pendukung-pendukung Partai Demokrat, beralih, switching to Partai Republik dan memilih Donald Trump
karena ya Donald Trump bicara tentang proteksionisme, bicara tentang jobs, bicara tentang ekonomi untuk yang akan membuat Amerika to make America great again. Dan sementara Partai Demokrat bicaranya tentang isu-isu sosial yang tidak langsung berhubungan dengan jobs dan juga ataupun berhubungan dengan concern mereka tentang ekonomi. Nah, strategi Partai Demokrat ini harus berubah. Kalau tidak, ya 2 tahun atau tahun depan Trump menang lagi sehingga bisa seakan-akan mendapat mandat untuk melanjutkan berbagai macam program-program yang kontroversial itu. Nah, dampaknya bagi dunia tentu saja, kalau Trump itu menang lagi, atau Partai Republik juga menang lagi di 2026, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau Partai Demokrat bisa menang di midterm election di 2026, mudah-mudahan akan ada semacam checks and balances yang lebih kuat, sehingga ngerem sedikit lah berbagai macam program-program Trump yang membuat dunia sekarang ini, apakah itu trade war, apakah itu hancurnya multilateralisme dan munculnya bilateralisme dan segala macam. Kemarin ada kawan yang ikut dalam perundingan ya, dengan Amerika Serikat soal perdagangan bersama timnya Pak Erlangga itu, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya Amerika repot sendiri juga. Sekarang Amerika mau orang ngantri untuk ketemu dengan Amerika untuk renegosiasi tentang tarif. 100 lebih negara antri dan ditemui satu-satu, dan sementara itu Kementerian Perdagangan di Amerika mungkin tidak punya konsep bagaimana sebenarnya hubungannya satu persatu negara itu. Ini membuat Amerika repot sendiri, tetapi dia membuat berbagai macam model-model multilateral itu menjadi sesuatu rule-based decision, rule-based world order menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi, ya kita lupakan saja. Walaupun orang bilang begini, toh Amerika cuma satu negara, lalu kemudian kenapa kita tidak tetap multilateral dan kemudian melanjutkan perdagangan WTO tetap berjalan di antara negara-negara non Amerika Serikat. Persoalannya adalah Amerika Serikat itu mengkonsumsi begitu besar dari produksi dunia, sehingga ketika mereka menutup diri, maka sekarang Cina kelebihan pasokan, Uni Eropa kelebihan pasokan, kita juga kelebihan pasokan. Masing-masing kita mau mendumping segala macam produk kita ke negara-negara lain non Amerika Serikat, dan itu membuat persoalan menjadi susah juga. Nah, intinya adalah bahwa apa yang terjadi dalam politik dalam negeri Amerika tetap harus kita amati, dan untuk kita melihat apa yang menjadi peluang-peluang yang muncul dari kemungkinan-kemungkinan terjadi dalam politik dalam negeri Amerika. Memang politik dalam negeri Amerika sudah mengalami, sudah jelas sudah mengalami shift yang lebih ke kanan ketimbang sebelum-sebelumnya, dan kita perlu melihat bagaimana aliansi-aliansi dari berbagai macam, apakah itu kaum buruh, the whites, blacks, Hispanics, juga berbagai macam denominasi agama, untuk melihat apakah kemungkinan terjadi kejutan-kejutan di dalam pemilu tahun 2026. Tapi dampaknya bagi Indonesia sekarang ini, ya sekarang kita harus mitigasi bagaimana melakukan renegosiasi dengan Trump, bagaimana juga dampaknya hubungannya dengan Cina, trade war dengan Cina. Sementara itu Uni Eropa juga sendiri kita belum tahu bagaimana posisinya secara jelas. Semuanya masih wait and see. Yang bisa kita lakukan adalah wait and see sambil menyiapkan berbagai macam strategi agar jangan sampai kita kemudian mengalami persoalan baik berhubungan dengan Amerika Serikat maupun juga dengan trade dumping dari Cina, dari Eropa, dan dari yang lain-lain, sementara pasar-pasar baru juga itu menjadi crowded. Sementara barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dari politik dalam negeri Amerika Serikat. Terima kasih.